نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir Juz Amma oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Ghasyiyah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas sampai pada ayat yang ke 17 dan seterusnya. Karena ayat ini satu redaksi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang beberapa ciptaan-ciptaan Allah agar untuk direnungkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Allah menyebutkan tentang penciptaan unta, kemudian langit, kemudian gunung, dan kemudian bumi ini. Di ayat yang ke-17 pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Sekarang insyaallah kita masuk ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Ini lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, karena pertanyaan sebelumnya Allah awali dengan afala yanzurun. Tidakkah mereka memperhatikan? Yang pertama afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan tentang unta-unta itu, bagaimana mereka diciptakan? Wa ilas sama kaifa rufi'at, yaitu afala yanzurun, tidakkah mereka memperhatikan juga tentang langit-langit, bagaimana langit-langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Utsaimin, yakni wa yanzuruna ilas sama kaifa rufi'at bima fiha minan nujum wasyams wal qamar wa ghairi hadza minal ayatil azimah allati lam yatabayyan katsirun minha ilal an. Tidakkah mereka memperhatikan tentang langit, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah, dan di dalam langit itu ada banyak benda-benda seperti bintang-bintang, matahari, bulan, dan benda-benda langit lain yang sampai sekarang banyak di antara benda-benda langit itu yang tidak terungkap, ya tidak diungkapkan. Wala naqulu inna hadhil ayatis samawiyah hiya kullul ayat. Dan kita tidak mengatakan bahwa tanda atau ayat-ayat tentang langit itu sudah mencakup semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bal la'alla hunaka ayatun kabiratun 'azimah la nudrikuha hatta al-an. Kita meyakini, kata beliau, mungkin saja ada tanda-tanda yang lain di atas langit sana, dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang besar, tanda-tanda yang agung yang sampai sekarang kita tidak mengetahuinya. Kemudian kata Allah, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat? Ai rufi'at hadzal irtifa' al-'azim. Langit itu diangkat dengan pengangkatan yang sangat luar biasa. Wa ma'a hadza falaysa laha 'amadun ma'a annal 'adata anna as-suqufa la takunu illa 'ala 'amad. Padahal kata beliau, langit itu diangkat oleh Allah tanpa ada tiang-tiang yang menyangga.
Padahal kebiasaannya yang berjalan, tidaklah suatu atap itu berdiri tegak, melainkan pasti ada tiang-tiang yang menyangganya. Lakin hadha as-saqfu al-'azimu al-mahfudhu qama ala ghairi amadin. Namun langit yang kita lihat sekarang tegak berdiri tanpa ada tiang-tiang yang menyangga. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh para ulama atau dijadikan bantahan syubhatnya ahli bidah yang menolak ketinggian Allah di atas. Ya, sebagian ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah atau yang semisal dengannya, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, mereka senantiasa menggunakan logika. Kata mereka, kalau Allah berada di atas, maka berarti Allah membutuhkan langit, Allah membutuhkan arsy. Karena katanya yang di atas itu pasti membutuhkan yang di bawah. Atau kalau Allah di atas langit, berarti langit itu lebih besar daripada Allah, arsy itu lebih besar daripada Allah. Karena biasanya yang di atas atau yang di bawah itu lebih besar daripada yang di atas. Nah, itu logika mereka. Maka terbantahkan dengan ayat ini. Afala yanzuruna ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit ini diangkat tanpa ada tiang-tiang yang menyangganya? Ya. Maka berarti langit yang di atas dan bumi yang di bawah, langit tidak membutuhkan bumi. Ya, langit tidak membutuhkan bumi. Ini antara makhluk dengan makhluk, langit dan bumi. Langit di atas, bumi di bawah. Namun meskipun demikian, langit tetap berdiri, tidak membutuhkan bumi sama sekali. Maka demikian juga akidah ahli sunnah menetapkan Allah di atas, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawat bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang mengangkat langit-langit tanpa ada tiang penyangga, tarawunaha, sebagaimana kalian saksikan. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidaklah mereka memperhatikan tentang gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini penjelasan beliau panjang. Kita ambil beberapa poin-poinnya. Kata beliau, gunung-gunung yang kita lihat, gunung-gunung yang besar, berisi bebatuan-bebatuan yang beragam-ragam. Ya, satu gunung itu apa modelnya sama semua batunya? Tidak, berbeda-beda. Ada bebatuan dari jenis ini, jenis ini, jenis ini, macam-macam. Kemudian juga wa fiha ma'adin al-mutanawwi'ah. Di gunung-gunung itu juga ada tambang-tambang yang sering digunakan oleh para pencari batu atau pencari pencari apa? Ya, pencari pasir dan yang lainnya. Di satu gunung itu ada banyak tambang-tambang di situ. Padahal itu gunungnya masih satu. Di mana kata beliau, terkadang bebatuan di gunung A itu tidak didapati di gunung-gunung yang lain. Dan ini kata beliau, ya'rifu hadza ulama'u tabaqatil ard al-jiojuliyah. Yang seperti ini diketahui oleh para ahli geologi. Kaifa nasaballahu hadhil jibal al-'azimah. Dan kita memperhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menancapkan gunung-gunung yang luar biasa besarnya ini. Wa nasabaha jalla wa ala bihadzal irtifa' litakuna rawasiya fil ardi li'alla tamida bin nas. Dan Allah tancapkan gunung-gunung tersebut agar gunung-gunung ini menjadi pasak bumi ini supaya tidak goyang. Ya, bumi ini supaya tidak bergerak, tidak goyang. Laula anna Allah azza wa jalla khalaqa hadhil jibala lamadatil ardu bi ahliha. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan gunung-gunung itu, maka sungguh bumi ini akan bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. Namun karena adanya gunung-gunung tersebut, bumi yang kita tempati ini tetap kokoh. Li'annal arda fi wasatil ma'. Karena logikanya kata beliau, bumi ini, ya tempat yang kita tinggali sekarang ini, atau daratan, itu berada di tengah-tengah lautan. Ya, daratan itu berada di tengah-tengah lautan. Al-ma' muhitun biha min kulli janib. Perairan itu mengelilingi kita dari segala sisi.
Ya kan, pulau ini kan dikelilingi sama laut. Ya, laut itu mengelilingi dari segala sisi. Wa ma dhannuka bi quratin taj'aluha fi wasatil ma saufa tataharrak wa tattarid. Ya, bagaimana pendapatmu, kata beliau, tentang ada bola itu diletakkan di tengah air. Ya, apa yang terjadi dengan bola tersebut ketika airnya bergerak? Ya, terombang-ambing. Ya, terombang-ambing. Wa tatataharraj ahyanan wa tanqalib ahyanan. Terkadang dia terguling-guling ke kanan ke kiri. Lakinnallaha ja'ala hadhil jibal rawasiya tumsikul ard kama tumsikul atnabul khaymah. Namun Allah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagaimana pasak-pasak yang ada di kemah-kemah. Mungkin yang pernah camping, itu pakai pasak ditancapkan di bumi itu. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu seperti pasak untuk mengokohkan bumi ini. Wa hiya rasiyatun thabitatun ala ma yahsulu fil ardi minal a'asir al-'azimati allati tahdimul binayat allati banahal adamiyun. Di mana gunung-gunung ini juga melindungi atau kokoh melindungi bumi dari badai-badai, ya, dari angin-angin yang bisa menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia. Lakin hadhil jibal la tatazahzah rasiyatun walau ja'atil a'asirul 'azimah. Namun gunung-gunung ini tetap kokoh meskipun ada badai-badai yang menerpanya. Ya, pernah lihat ada gunung yang ambruk kena angin puting beliung gitu. Tapi kalau rumah yang ambruk balik-balik gitu. Tapi gunung itu kokoh. Kemudian kata beliau, bal inna min fawaidiya, bahkan di antara faedah manfaat dari gunung itu, annaha tahjubul a'asir al-'azimatal balighatal lati tantaliqu minal bihar. Gunung-gunung ini sejatinya, kata Syekh Utsaimin, itu melindungi orang-orang, melindungi manusia dari angin-angin yang berhembus dari arah laut. Ya, angin yang berhembus dari arah laut itu tertahan dengan gunung-gunung tersebut. Wa hadza syai'un musyahad tajidul ladina fi sufuhil jibal wa tahtiha fil ardi tajiduhum fi ma'manin min a'asirir riyahil 'azima allati ta'ti min khalfil jabal. Dan ini adalah sesuatu yang bisa disaksikan. Ya, sesuatu yang bisa disaksikan. Anda melihat, kata beliau, orang-orang yang tinggal di lereng-lereng pegunungan, yang tinggal di bawah-bawah gunung, mereka tinggal dalam kondisi aman, tidak kena angin yang berhembus dari arah laut. Ya, karena tertahan oleh gunung-gunung tersebut. Fafiha fawaid 'azimah wa hiya rawasiya law annal khalqa ijtama'u ala ay yad'u salsalah aw silsilatan mithla hadhihi silsilah minal jibal mastata'u ila hadha sabilan mahma balagat san'atuhum. Seandainya semua manusia bersatu padu untuk bikin seperti gunung itu, maka mereka tidak akan mampu membuat yang semisal dengan gunung tersebut, meskipun kemampuan mereka, kemampuan manusia ini sudah maju. Ya, dengan berbagai alat-alat mereka, dengan berbagai kecerdasan-kecerdasan mereka, tidak akan pernah bisa membuat sebagaimana gunung yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Wa quwwatihim wa qudratihim, meskipun manusia itu kuat, ya, punya kemampuan, wa qala amadduhum fa innahum la yastati'un ayatu bimithli hadhil jibal. Sungguh manusia tidak akan pernah mampu mendatangkan yang semisal dengan gunung. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan inna hadhil jibal, maksudnya ulama di sini adalah ya para ahli. Ya, mesti ulama yang di bidang agama, maksudnya para ahli. Inna hadhil jibal rasiyatun fil ard bimiqdari uluwiha fis sama, yakni annal jabal lahu jurthumatun wa judhurun fi dakhilil ardi fi umkin yusawi irtifa'uhu fis sama. Kata sebagian para ahli, gunung-gunung itu bawahnya itu sama persis dengan tingginya. Apa maksudnya? Di gunung-gunung menjulang tinggi ke atas, misalnya paling tinggi berapa meter sih?
8 kilo. Ya, 8.000 meter. Nah, itu bawahnya juga segitu. Jadi jangan dianggap gunung-gunung itu hanya tumpukan kerikil-kerikil yang ditumpuk menjulang tinggi ke atas saja, tidak. Tapi yang di bawah itu juga menancap semisal dengan tingginya. Ya, itu yang diteliti oleh para ulama atau para ahli. Maka gunung-gunung itu punya akar. Ya, gunung-gunung tersebut punya akar menjulang ke bawah sebagaimana dia menjulang ke atas. Walaysa hadza biba'idin ayyumakkinallahu li hadzal jabal fil ardi hatta yakuna biqadarin ma huwa fis sama' li alla taza'za'ahu ar-riyah. Falihada yaqulullahu azza wa jalla. Dan ini bukan sesuatu yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan sesuatu yang aneh kalau dilihat yang menciptakan gunung ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang memberikan kepada gunung penciptaan di mana gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tingginya sama dengan dalamnya agar tidak goncang bumi ini, ya, agar bisa menahan bumi tersebut. Karena Allah mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-15, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Kata Allah, dan dia menancapkan di bumi ini pasak-pasak, maksudnya gunung-gunung, antamida bikum, untuk supaya kalian ini tetap stabil, ya, supaya kalian ini tetap stabil. Dan Allah ciptakan anhar, sungai-sungai, wasubulan, ya, Allah ciptakan jalan-jalan, la'allakum tahtadun, agar dengannya kalian bisa mendapatkan petunjuk. Dan Allah menciptakan tanda-tanda, dan juga Allah ciptakan gunung agar kalian dengan Allah ciptakan bintang-bintang yang dengan bintang itu kalian bisa menentukan arah. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidaklah mereka melihat bagaimana bumi ini sutihat, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai wanzuru kaifa satahallahu hadhil ardal wasi'ah. Tidakkah mereka melihat atau lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang luas ini terhampar rata. Wa ja'alaha sathan wasi'an liyatamakkanan nasu minal 'aishi fihi bizira'ah wal bina wa ghairi hadza. Tidakkah kau perhatikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang luas ini terhampar, datar, agar manusia bisa tinggal di sana, bisa hidup di sana, ya, mencari mata pencaharian mereka, ya, melakukan aktivitas-aktivitas mereka, entah bercocok tanam, ya, dan dengan bumi yang datar ini manusia bisa membangun bangunan. Wa ma dhannukum law kanatil ardu sababan ghairu musattaha, yakni mithlul jibal yarqa laha wa yas'adu lakanat syaqatan. Kata beliau, apa pendapatmu? Bagaimana pendapatmu kalau seandainya bumi ini dijadikan oleh Allah semuanya seperti gunung? Apa yang di Tibet itu? Himalaya. Ya, antum kalau ngelihat Himalaya itu naik turun, tidak rata. Ya, apa kalau bumi itu modelnya kayak gitu semuanya? Maka tentu akan menyusahkan manusia, membuat manusia susah untuk tinggal di sana. Walamastaqarran nas 'alaiha, dan manusia tidak akan betah tinggal di situ. Lakinnallaha azza wa jalla ja'alaha sathan mumahhadan lil khalqi. Namun Allah jadikan bumi ini hamparan rata bagi manusia. Wa qad istadalla ba'dul ulama bi hadhihi al-ayah ala anna al-ardha laysat kurawiyatan bal sathun mumtaddun, lakin hadzal istidlal fihi nadhar. Nah, ayat inilah yang dijadikan dalil oleh para ahli yang punya konsep flat earth. Ya, punya konsep bumi itu datar. Ini ayatnya ini. Ya, wa ilal ardi kaifa sutihat. Salah satu ayatnya ini. Dan tidakkah kalian melihat bumi ini dihamparkan oleh Allah? Bumi ini datar. Ya, oh, ini jelas ini. Allah mengatakan bumi ini datar.
Ya, maka ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa bumi itu bukan bulat tapi datar. Tapi kata Syekh Utsaimin, hadzal istidlal fihi nadhar. Tapi pendalilan bumi datar dengan ayat ini itu tidak sepenuhnya dibenarkan. Ya, li'anna hunaka ayatun tadullu ala annal ardha kurawiyah. Karena ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Wal waqi' syahada bidzalika. Wal waqi' syahidun bidzalik. Dan bahkan realita yang ada, fakta yang ada di lapangan, bumi itu bulat. Fayaqulullahu azza wa jalla. Ini diantara dalil yang menunjukkan bumi bulat, yaitu firman Allah surah Az-Zumar ayat yang kelima. Allah mengatakan yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah yukawwir. Yukawwir artinya membulatkan, bukan membulatkan. Memutar. Ya mungkin ya memutar. Membolakan, membolakan? Menggulirkan ya. Ya, bisa mungkin menggulirkan. Allah menggulirkan malam ke siang dan siang ke malam. Artinya Allah jadikan malam dan siang ini silih berganti. Nah, kata beliau, wat takwir wat tadwir wa ma'lumun anna al-laila wan nahar yata'aqabani 'alal ard. Allah menyebutkan takwir dan tadwir yang dalam bahasa Arab artinya berputar. Ya, dalam bahasa Arab artinya berputar. Seperti misalnya Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami putar di antara manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui, malam dan siang itu silih berganti di atas muka bumi ini. Fa idza kana mukawwiraini lazima an takunal ardu mukawwaratan. Nah, kalau malam dan siang itu silih berganti, maka berarti bumi ini bulat. Ya, menunjukkan bumi itu bulat. Demikian juga dalam surah Al-Insyiqaq. Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Ya, Allah mengatakan wa idzal ardu muddat. Dan bumi itu ketika bumi dijadikan datar. Dalam surat Al-Insyiqaq yang pernah kita bahas, Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi didatarkan, dihamparkan. Ini bukan dalil kalau bumi itu datar. Kenapa? Karena kejadian bumi didatarkan oleh Allah, dihamparkan oleh Allah. Ayat itu berbicara tentang annaha yaumul qiyamah. Itu terjadi ketika hari kiamat kelak. Allah jadikan bumi tersebut datar, sebagaimana datarnya orang ketika menguliti hewan ternak. Ya, dihamparkan, didatarkan. Ini Allah memberikan permisalan yang memang cocok buat orang-orang Arab ketika itu. Seperti datarnya kulit ternak atau kulit hewan ternak. Hatta la yakuna fiha jibal wala adwiyah wala asjar wala bina. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mendatarkan bumi ini dalam artian di atas muka bumi ini tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan. Yadharuha wa yadharuha Rabbu azza wa jalla qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Allah jadikan bumi kelak di hari kiamat datar, kosong, melompong. Kau tidak akan mendapati daratan tinggi, dataran tinggi ataupun dataran rendah. Kita ringkas di sini. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat, kata beliau, wal waqi' al mahsusu al mutayaqqin al-an annaha kurawiyatun la syakka. Realita yang ada, yang kita lihat sekarang, bahkan kita rasakan sekarang dengan yakin, bahwa bumi ini tidak diragukan lagi bulat bentuknya. Wad dalilu ala hada, di antara dalil yang paling kuat menunjukkan bumi bulat, annaka law sirta bi khattin mustaqim min huna minal mamlakah muttajihan gharban la ataita min nahiyati syarq taduru 'alal ardi thumma ta'ti ila nuqtati allati intalaqta minha. Di antara bukti yang kuat adalah ketika Anda berjalan ke arah barat,
berjalan lurus, kenceng wis aja belok-belok. Kenceng terus ke arah barat dengan pakai kompas misalnya. Dari arah sini, dari arah Mamlakah, maksudnya Mamlakah Saudiyah, kerajaan Saudi. Kau berjalan ke arah barat dari Saudi ini terus lurus, maka kau pasti akan sampai di tempat engkau berangkat. Ya, kau akan kembali lagi ke tempat berangkatmu di titik yang sama. Tapi syaratnya apa? Harus kencang. Jangan belok-belok. Kalau belok-belok ya gak balik lagi nanti. Wallahu a'lam kemana. Jadi kalau kencang, kata beliau, pasti akan kembali ke tempat yang sama. Ini kata beliau di antara bukti kuat bahwa bumi itu bulat. Kemudian fa idza qala al insan, kalau ada seorang yang bertanya, flat earth ini ya, yang menganut bumi datar, idza kanat kama dzakarta kurawiyatan fa kaifa tathbutul miyah miyahul bihar 'alaiha wa hiya kurawiyah. Mas, kalau memang bumi itu bulat seperti yang kau sebutkan, bagaimana air laut itu kok bisa tetap pada tempatnya? Seharusnya kalau bumi itu bulat, air lautnya ngapain? Ember, ya kan? Air lautnya mestinya ember kemana-mana. Lah kok bisa air lautnya itu masih tetap di situ, nggak kemana-mana? Jawabnya gimana, coba? Itu jawaban ilmiahnya, gravitasi. Iya. Kalau jawaban secara ini akidah, apa itu? Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau jawaban ilmiahnya ya gravitasi tadi itu. Kata beliau, alladzi amsaka as-sama an taqa'a 'alal ard illa bi idnihi yumsikul bihar an tafidha 'alan nasi fatughriqahum. Allah yang menahan langit ini, Dia juga yang menahan air tersebut. Ya, kau enggak heran ngelihat langit ini bisa diangkat sama Allah, ditahan untuk tidak runtuh. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala menahan air itu untuk tidak ember. Kok ember sih? Meluber, ya tumpah. Ya, tidak tumpah ke menenggelamkan manusia yang ada. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Cuman di sini ada catatan dari para ulama, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas sesuatu itu hanya pada perkara-perkara yang mumkinat dan jaizat. Adapun yang mumtani'at itu tidak masuk dalam ayat itu. Istilahnya itu. Ada 3 istilah tadi saya sebutkan. Mumkinat, jaizat, dan mumtani'at. Kalau mumkinat adalah perkara-perkara yang mungkin saja terjadi tapi tidak terjadi. Ya, perkara-perkara yang mungkin terjadi namun itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah mampu enggak untuk menjadikan manusia ini semuanya mukmin? Mampu. Ya, kita katakan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan, tapi dikerjakan enggak, dilakukan enggak sama Allah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam akhir surah Hud, di akhir-akhir surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Seandainya Rabbmu berkehendak, maka Dia akan menjadikan umat manusia ini satu model. Ya, sama semuanya, mukmin semuanya, ahlu sunnah semuanya. Allah mampu melakukannya. Ini disebut mumkinat. Mungkin ya masih bisa terjadi, tapi tidak Allah kerjakan. Kemudian yang kedua, Allah ala kulli syai'in qadir dalam perkara-perkara jaizat. Perkara-perkara yang memang terjadi. Ya, pada perkara-perkara yang terjadi, Allah Azza wa Jalla mampu menjadikan orang yang sudah dalam keadaan kritis sakitnya, Allah jadikan dia sembuh. Allah jadikan orang yang awalnya miskin, tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah jadikan dia kaya raya. Nah, itu perkara-perkara jaizat yang terjadi sudah, Allah mampu. Nah, adapun yang ketiga, ini enggak masuk pada firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Enggak masuk. Yaitu perkara-perkara yang mumtani'at. Perkara-perkara yang
tercegah dan mustahil terjadi. Seperti apa? Misalnya Allah Subhanahu wa taala mungkin nggak mengutus lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Mumtani'at. Itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, dan Allah itu terhalangi dari mengingkari ucapannya sendiri. Ya, Allah itu terhalangi dari kemincela-mincelian. Allah sudah mengatakan Dia tidak mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, kok ternyata diutus lagi. Kalau mampunya saya mampu, tapi terhalang karena Allah itu tidak memiliki sifat mincela-minceli gitu. Kemudian juga di antara perkara yang mumtani'at, Allah mampu nggak, bisa nggak menciptakan ilah, menciptakan Rob yang semisal dengan Dia? Nah, kan ada muncul sering pertanyaan seperti itu. Allah mampu nggak menciptakan Tuhan yang semisal dengan Dia? Kalau kita katakan nggak mampu, wah berarti batal ayat tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Katanya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nggak mampu menciptakan Tuhan yang semisal dengannya. Maka jawabannya tadi, innallaha ala kulli syai'in qadir hanya pada perkara yang mumkinat dan jaizat. Adapun perkara mumtaniat nggak masuk ayat itu. Allah mampu nggak untuk mematikan dirinya sendiri? Aneh kadang pertanyaannya orang-orang. Allah mampu nggak mematikan dirinya sendiri? Kalau kita jawab iya, wah kufur kita. Kalau kita jawab enggak, wah senang mereka. Kenapa? Membatalkan ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena kata-kata kulli syai'in, segala sesuatu. Nah, itu kalau ditarik lagi sama ahli bid'ah, kullu di situ artinya semuanya. Nah, kalau kalian bilang ada sebagian, berarti kullu bid'atin. Nah, itu jadi dalil juga. Makanya kalau nggak paham tentang bahasa Arab, kena syubhatnya ahli bid'ah. Qala ba'du ahli al-'ilm wa idzal biharu sujirat ay hubisat wa muni'at min an tafidha 'ala an-nasi kasyai'il ladzi yusjar ay yurbat. Ada sebagian ulama yang menafsirkan firman Allah wa idzal biharu sujirat. Ini pernah kita bahas di surah At-Takwir, wa idzal biharu sujirat. Itu maknanya ketika air laut itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang umum. Tapi ada juga yang menafsirkan sujirat artinya adalah rubitat, yaitu ketika laut itu diikat sama Allah, diikat supaya tidak meluber. Nah, itu yang menunjukkan kenapa air laut itu tidak meluber padahal bumi itu bulat. Ya. Wa ala kulli hal al-qudratul ilahiyah la yumkin lana an nu'arida fiha. Yang penting kata beliau, entah bumi itu bulat, ya kenapa airnya nggak tumpah, alasannya karena gravitasi atau karena ini dan seterusnya, kita meyakini bahwa al-qudrah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin atau tidak boleh untuk kita pertentangkan. Naqulu qudratallahi azza wa jalla amsakat hadhil bihar. Maka kita mengatakan Allah dengan kudrahnya, dengan kemahakuasaannya, kemahamampuannya, dialah yang menahan air laut ini antafidha ala ahlil ard fatughriqahum. Dialah Allah yang menahan air laut ini untuk tidak meluber sehingga menenggelamkan manusia yang ada di sana. Wa in kanatil ardu kurawiyah, meskipun buminya tetap bulat. Ya. Berarti antum penganut bumi bulat apa datar? Ya sebenarnya bisa digabungkan dua-duanya. Ya, bumi itu bulat dari sisi hakikatnya, bumi itu bulat. Namun dari sisi manusia yang tinggal di dalamnya, ya kita melihat bumi ini hamparan yang luas. Dalam artian hamparan di sini adalah Allah jadikan bumi ini tidak gunung semuanya, tidak laut semuanya. Ya, tapi bumi ini dijadikan hamparan, ada gunung-gunung dan ada yang datar. Itu maksudnya Allah jadikan bumi ini hamparan. Tsumma qala Allah azza wa jalla lamma bayyana min ayatihi hadhihi al-ayatil arba' al-ibil was-sama' wal-jibal wal-ard. Qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Allah setelah menyebutkan tentang 4 item tadi, 4 perkara tadi, yaitu unta, terus kemudian langit, gunung, kok bintang? Nggak ada bintang. Ya, gunung dan bumi. Ya, setelah Allah menyebutkan 4 hal ini, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi SAW, fadzakir, maka ilingno. Ya, fadzakir, berilah peringatan. Amarahullah ayyudzakira wa lam yukhassis ahadan bitadzkir. Nabi diperintahkan untuk memperingatkan, tapi Allah tidak mengatakan siapa yang diperingatkan. Allah tidak mengkhususkan peringatkan fulan, peringatkan ini, tidak. Allah tidak menyebutkan. Ai lam yakul dzakir fulanan wa fulanan. Fattadzkir am, maka peringatan di sini berlaku umum. Buat siapa saja. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ilan nasi kafah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya diutus kepada semua manusia secara umum, tanpa terkecuali. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kanal anbiya bu'itsu ila qaumihim khassah wa bu'itsu ilan nasi 'amah." Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku diutus oleh Allah kepada semua umat manusia secara menyeluruh, bahkan jin juga. Ya, jin itu juga diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin buat para jin yang hadir di kajian ini, dengarkan. Ya, tetap diwajibkan mengikuti syariat Nabi SAW. Ya, maka dengan demikian tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan anggapan seperti Nabi Khadir dan Musa. Ya, kalau Nabi Khadir dan Musa dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, Nabi Khadir tidak mengikuti syariatnya Musa. Kata mereka Nabi Khadir itu wali, sehingga seorang wali boleh keluar dari syariat Nabi. Maka demikian juga wali-wali edan sekarang dari kalangan sufi tasawuf menganggap bisa keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, punya thariqah sendiri. Tuh, thariqah itu maksudnya. Hanya sufi kan punya tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Ya, kayak yang kemarin juga tarekat apa? Siddiqiyah. Nah, itu thariqah juga itu, Siddiqiyah itu. Artinya sang wali punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengatakan ini menyimpang, ini sesat, mereka mengatakan kalian ini masih syariat. Iya, kalian ini masih syariat, wajib mengikuti syariatnya Muhammad. Iya. Tapi kalau wali ini sudah ma'rifat tingkatannya tinggi, dia punya jalan sendiri, punya thariqah sendiri. Nah, ini kufur. Siapa yang lebih wali daripada Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang lebih wali daripada Umar Ibn Khattab? Sampai akhir hidupnya Abu Bakar dan Umar tetap gak mengikuti syariatnya Nabi? Tetap. Ya, bahkan saking ngototnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau tetap mengutus pasukan siapa? Usamah bin Zaid. Ya, tetap mengutus pasukan Usamah bin Zaid untuk berangkat perang. Kenapa? Karena pasukan ini sudah diperintahkan, diberangkatkan oleh Nabi SAW. Ya. Maka ini peringatan umum, karena Nabi diutus kepada semua umat. Dzakir kulla ahadin fi kulli halin wa fi kulli makan. Peringatan, berilah peringatan wahai Muhammad pada setiap orang, di setiap kondisi dan di setiap tempat. Fadzakkara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa dzakkara khulafa'uhu min ba'dihi alladziina khalafuhu fi ummatihi fil ilmi wal amali wad da'wah. Maka sejak saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada manusia. Dilanjutkan dengan para khalifah-khalifah sepeninggal beliau. Ya, para khalifah sepeninggal beliau tetap mengikuti Nabi SAW, baik dalam ilmu, dalam amal dan dakwah. Walakin hadhihi dzikra hal yantafi' biha kullun nas. Yang jadi pertanyaan, apakah peringatan-peringatan dari Nabi SAW ini bermanfaat bagi semua manusia? Maka jawabannya tidak. Ya, peringatan Nabi itu tidak bermanfaat bagi semua manusia. Sebagian manusia mendapatkan manfaat, sebagiannya tidak mendapatkan manfaat. Tapi secara umum, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW
itu bukan perkara yang sia-sia. Artinya jangan dianggap ketika seorang memberi peringatan kepada orang lain, namun ketika orang tersebut tidak mendengarkan peringatan itu, bahkan semakin menjadi-jadi kekufurannya, jangan dianggap peringatan Anda itu sia-sia. Enggak. Ya, peringatan tidak ada yang sia-sia bagi yang memperingatkan. Namun bagi yang mendapatkan peringatan, ada yang bermanfaat bagi dia, ada yang tidak bermanfaat peringatan itu bagi dia. Ya, kata Allah dalam surah Adz-Dzariyat, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Amma ghairul mu'min fa inna dzikra tuqimu alaihil hujjah lakin la tanfa'uh. Adapun selain mukmin, peringatan itu hanya sebatas untuk menegakkan hujjah. Artinya supaya nanti ketika di hari kiamat, orang yang sudah mendapatkan peringatan ini, dia nggak ada alasan lagi untuk ngeles. Iya, dia nggak ada alasan lagi untuk, oh ya Allah, ana nggak tahu kalau itu syirik, ana nggak tahu kalau itu bid'ah, ana nggak tahu kalau itu haram, ana nggak tahu kalau itu maksiat. Nggak ada orang yang menyampaikan itu kepada saya. Enggak, sudah ada yang ngasih peringatan kepada engkau. Nah, itu namanya menegakkan hujjah. Ya, peringatan sudah sampai kepadamu. La tanfa'udz dzikra illal mu'min. Maka dengan demikian peringatan-peringatan tidak bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Wa naqul, dan kita katakan, kata beliau, idza ra'aita qalbak la yatadzakkar bidzikra fattahimhu. Ini wasiat nasihat dari Syekh Utsaimin. Lihat kepada hati-hati kalian. Apabila datang peringatan kepada kalian, namun ternyata tidak ada pengaruhnya dalam hati, maka curigai hati Anda. Datang peringatan untuk bertakwa kepada Allah, datang peringatan untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya, peringatan-peringatan tentang pedihnya siksa Allah. Ketika disampaikan ternyata tidak membekas sama sekali dalam hati. Berarti peringatan tadi bermanfaat tidak? Bermanfaat. Sedangkan Allah mengatakan peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang beriman. Maka kalau peringatan ini tidak bermanfaat bagi kita, berarti kita waspada hati kita ini. Ya itu tadi. Ghairu mu'min, kata beliau. Hati-hati, bisa jadi hati kita lemah imannya. Li'anna Allah yaqul wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena Allah mengatakan berilah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Fa idza dzukirta wa lam tajid min qalbika ta'athuran wa intifa'an fattahim nafsak. Maka perhatikan hati kalian. Apabila datang peringatan kepada kalian namun ternyata tidak ada pengaruh dalam hati Anda, ya, tidak ada manfaat dalam hati Anda, maka curigai hati Anda. Curigai diri Anda. Wa'lam anna fika naqsu iman. Ya, ketahuilah ketika Anda dalam kondisi seperti itu, berarti keimanan Anda sedang dalam keadaan down. Ya, dalam keadaan lemah, berkurang. Li'annahu law kana imanuka kamilan lan tafa'at bidzikra. Karena seandainya imanmu itu kuat, imanmu itu sempurna, maka tentu peringatan-peringatan yang disampaikan akan bermanfaat. Lianna dzikra la budda an tanfa'al mu'minin. Karena namanya peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kurang berapa menit? 10 menit. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu mudzakir, hanyalah seorang yang memberi peringatan. Innama itu dalam bahasa Arab hasr, membatasi. Artinya wahai Muhammad, sudah cukupkan dirimu sebagai mudzakir, pemberi peringatan. Artinya jangan melampaui batasan ini. Dan ini seharusnya yang kita pegang juga jamaah. Kalau Nabi SAW saja tugasnya adalah seorang yang memberi peringatan, maka demikian juga seorang dai, seorang mukmin yang memberi nasihat kepada saudaranya, levelnya dia itu cuman pemberi peringatan, bukan orang yang merubah. Kita nggak dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah seseorang, enggak.
Dalam artian ketika ada seseorang yang dia di atas kesesatan, di atas kekufuran, sampai matinya tidak berubah, padahal sudah kita nasihati, tapi sampai matinya tidak berubah, apakah kita berdosa? Tidak, tidak berdosa. Ya, maka nggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya, Ustadz, di kampung saya ini banyak orang-orang yang menyimpang, banyak ahli bidah. Ya, bagaimana saya merubahnya? Masya Allah. Bagaimana saya merubahnya? Nabi saja nggak disuruh gitu sama Allah. Ya, Nabi tidak diperintahkan untuk merubah orang-orang kafir Quraisy. Enggak. Nabi diperintahkan apa? Menyampaikan, memberi peringatan. Innama anta mudzakir. Kata beliau, yakni anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa illa mudzakiran muballighan. Bukanlah Muhammad itu melainkan beliau hanya seorang yang memberi peringatan dan muballigh, yang memberi atau yang menyampaikan. Amal hidayah fabiyadillahi azza wajal. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukanlah hidayah itu di tanganmu wahai Muhammad. Hidayah mereka bukan di tanganmu, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Waqad qama sallallahu alaihi wasallam bidzikra wat tadhkir ila akhir rumki min hayatihi hatta annahu fi akhir hayatihi yaqul as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh lihat, Nabi sejak umur 40 tahun mendapatkan wahyu, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, qum, tangio, fa'andir, dan berilah peringatan. Sejak saat itu sampai wafatnya Nabi SAW, Nabi tidak pernah berhenti memberi peringatan kepada manusia. Terus selama hidupnya Nabi tidak pernah santai-santai. Hidupnya Nabi setelah dapat ayat ini, ya, kehidupan Nabi SAW setelah mendapatkan ayat tadi berubah drastis. Ya, penuh perjuangan, penuh jatuh bangun, berdarah-darah untuk menyampaikan agama ini. Terus Nabi SAW memberi peringatan, terutama yang paling diberikan, yang paling diwanti-wanti oleh Nabi SAW adalah perkara at-tauhid. Ya, terus Nabi SAW memperingatkan manusia dari perkara tauhid, mengajak manusia dalam perkara tauhid. Di antaranya diriwayatkan 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, tatkala kondisi sakit beliau yang semakin parah, Nabi sempat-sempatnya mengatakan kepada para sahabat, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini diucapkan Nabi 5 hari sebelum wafat. Dan diketahui para sahabat ketika itu kira-kira sudah paham tauhid nggak? Sudah paham tauhid. Tapi ingat, namanya tauhid tidak ada kata bosan, belenger. Wis mari tauhid niki wis tamat, wis katam kita ini. Nggak perlu diulang-ulang. Maka terus disampaikan tentang masalah tauhid. Tidak sebagaimana sebagian orang di zaman sekarang mulai gembosi masalah tauhid, mulai nyinyiri orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Seperti misalnya ada yang mengatakan bahwa sampai kapan terus diajarkan tentang tauhid? Kalau Anda terus-terusan mengajarkan umat Islam tentang tauhid, maka sama saja Anda menganggap umat Islam ini kafir. Karena yang butuh dakwah tauhid siapa katanya? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Adapun umat Islam sudah bertauhid. Itu muncul statement dari seorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai seorang salafi. Sebagian yang lain mengatakan belajar tauhid itu nggak harus dengan kitab tauhid. Ya, artinya ya belajar yang lain, tapi jangan tauhid terus. Ya, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ya, ini yang diperingatkan oleh Nabi SAW senantiasa berkaitan dengan tauhid. Demikian juga Nabi memperingatkan tentang masalah salat. Di akhir hidup beliau masih tetap memperingatkan tentang masalah as-salat. As-salatu was-salah wa ma malakat aymanukum, dan jagalah baik-baik budak-budak kalian. Hatta ja'ala
yugharhiru biha alaihi as-salatu wassalam fadzakkara salawatullah wassalamu alaihi mundu ba'atha. Maka Nabi SAW terus memberi peringatan kepada manusia sejak beliau diutus sampai beliau diwafatkan. Ya, namun beliau hanya sebatas memberi peringatan, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat setelahnya Allah mengatakan lasta alaihim bimusaitir. Ya, kau bukanlah orang yang musaitir, yang punya musaitir. Kamu bukanlah orang yang menyetir mereka. Ya, musaitir artinya menyetir mereka. Artinya mereka ini kau arahkan kemana saja nurut sama kemauanmu. Oh, kaiso. Nabi SAW tidak bisa menyetir manusia. Fulan dapat hidayah, fulan ojo dikai hidayah. Ya, fulan dikasih ketaatan, fulan jangan dikasih. Fulan dapat ilmu, fulan jangan dapat ilmu, nggak bisa. Itu bukan wewenang Nabi SAW. Tapi ada dua ayat yang seakan-akan bertentangan dan pernah kita sampaikan juga, kalau mungkin antum masih ingat dulu ketika kita bahas tentang usul fit tafsir. Di ayat yang pertama Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah yang memberi hidayah. Berarti ayat ini menegaskan Nabi Muhammad SAW tidak bisa ngasih hidayah. Ayat yang kedua Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar engkau memberi hidayah di atas jalan yang lurus. Yang satu mengatakan Nabi nggak bisa ngasih hidayah, yang satu mengatakan Nabi ngasih hidayah. Kontradiksi nggak? Kok iya, bahaya ini. Seakan-akan kontradiksi. Terus gimana ini? Sikap antum gimana? Yang benar diantara dua ayat ini yang mana? Nah itu dulu, dua-duanya benar dulu. Jangan bilang yang satu yang benar, yang satu salah berarti. Dua-duanya firman Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud terus dengan dua ayat ini? Hidayah taufik, ya, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Ya. Nabi tidak bisa ngasih hidayah, artinya hidayah taufik. Sedangkan Nabi memberi hidayah, artinya hidayah irsyad, hanya menunjukkan saja. Adapun orangnya nanti benar-benar menjalankan apa yang sudah didapatkan itu atau tidak menjalankannya, itu hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.